Tahukah kalian, Kobe Bryant mempunyai seorang ayah yang juga merupakan pemain basket. Dan tahukah juga kalian bahwa ayahnya ini ternyata pernah bermain di NBA? Ya, banyak orang yang tidak tahu tentang ayah Kobe. Semua orang jelas mengenal Kobe, tapi ayahnya sangat sedikit yang tahu. Faktanya, ayah Kobe bukanlah orang biasa. Ia merupakan seorang mantan pemain NBA yang punya karir yang cukup bagus. Pada hari ini, Indah Basketball akan membahas tentang seberapa hebatkah ayah Kobe di NBA. Penasaran dengan videonya? Kalau begitu, mari kita langsung mulai. Sebelum memberi level tentang seberapa hebat ayah Kobe, saya akan menjelaskan perjalanan singkat tentang karirnya di NBA. Joe Bryant, atau yang biasa akrab disapa Jelly Bean, merupakan seorang forwarda yang pernah bermain selama 8 tahun di NBA. Ia memiliki badan yang lebih tinggi dari Kobe. Tingginya adalah 206 cm. Oleh sebab itu, ia diposisikan sebagai big man di saat masa-masa bermainnya dulu. Ia merupakan bintang di kotanya. Semenjak kuliah, ia sudah disanjung-sanjung oleh seluruh penggemar basket di kota asalnya. Saat usianya 20 tahun, Joe pun mengikuti draft NBA, di mana ia saat itu dipilih oleh Golden State Warriors. Meski terpilih oleh Warriors, tapi Joe akhirnya tidak bermain di sana. Joe akhirnya bermain di tim kampung halamannya, yaitu Philadelphia 76ers. Joe tampil solid di musim perdananya. Meski hanya mendapat menit bermain yang terbatas, tapi Joe tetap berhasil menunjukkan performanya yang menawan. Joe sendiri merupakan jenis pemain yang unik. Ia memiliki tinggi yang menjulang, namun ia mampu melakukan segala hal. Ia bisa menggocek orang, melakukan flashy pass, melakukan fast break cepat. Pokoknya, ia sangat berbeda dengan pemain-pemain tinggi lain di era tersebut. Baik, kembali ke karirnya di Sixers. Joe tidak pernah menjadi pemain bintang di Sixers. Di sana, ia selalu menjadi pemain cadangan yang berjuang untuk mendapatkan menit bermain. Sixers sendiri merupakan salah satu tim yang paling dipenuhi oleh pemain bintang di era tersebut. Pemain sekelas Julius Erving, Doug Collins, dan Darryl Dawkins merupakan pemain-pemain bintang yang menempati Sixers saat itu. Dan selama mereka masih ada di Sixers, Joe pastinya tidak akan pernah mendapat menit bermain yang banyak. Usai 4 tahun hanya mendapat menit bermain yang sedikit, pada tahun 1979, Joe pun pindah ke tim lain, yaitu San Diego Clippers. Joe mengalami peningkatan menit bermain yang besar di tim barunya ini, dan karena menit bermain yang bertambah tersebut, statsnya di NBA pun menjadi meningkat. Sayangnya, meski punya performa individu yang meningkat, tapi performa timnya menurun. Jika di Sixers ia selalu masuk ke playoff, di Clippers, Joe dan rekannya selalu harus pulang lebih awal. Joe dan Clippers bahkan sempat hanya meraih 17 kemenangan di musim 81-82, menjadikan mereka sebagai tim terburuk di wilayah barat. 3 tahun bermain di Clippers, Joe pun kemudian pindah lagi. Kali ini, ia pindah ke tim yang lebih baik, yaitu Houston Rockets. Rockets jelas merupakan tim yang lebih baik dari Clippers. Rockets mampu lolos ke playoff di tahun 82, sementara Clippers saat itu berada di urutan terbawah. Sayangnya, Rockets memiliki rencana lain di tahun kedatangan Joe tersebut. Rockets berusaha melakukan tanking, atau berusaha meraih rekor yang buruk di musim tersebut. Rockets bermaksud ingin meraih draft pick yang tinggi di draft NBA selanjutnya, dan tanking ini merupakan jalan yang harus mereka tempuh. Akhirnya, Joe pun lagi-lagi bermain di tim yang buruk. Tim Rockets yang Joe bela hanya meraih 14 kemenangan di musim tersebut, membuat mereka berada di urutan terbawah dan tidak masuk ke babak playoff. Usai bermain dengan Rockets, Joe pun memutuskan untuk terbang ke Italia untuk bermain basket. Joe bermain selama 8 tahun di Italia sampai ia akhirnya pensiun dari basket profesional di tahun 1991. Baik, sekarang ke kesimpulannya. Kesimpulannya, Joe merupakan pemain level menengah. Ia tidak pernah berada di level bintang, tapi ia juga tidak pernah berada di level cadangan mati. Untuk ukuran skill, Joe sebenarnya termasuk pemain yang luar biasa. Ia merupakan pemain yang langka di eranya. Di saat para big man di tahun 70-an hanya mampu melakukan rebound dan bermain di area paint, Joe Bryant sudah bisa melakukan berbagai hal. Ia bisa mendribble, melakukan passing cepat, melakukan tembakan jarak jauh, dan masih banyak lagi. Sayangnya, pemain seperti itu kurang dihargai di era tersebut. Pelatih tahun 70-an akan menaruh big man semacam itu di bangku cadangan jika big man tersebut tidak melakukan tugas big man-nya dengan baik. Jika saja Joe bermain di era sekarang, Joe pastilah dapat menjadi pemain bintang yang memiliki karir yang panjang. Saat ini sudah banyak sekali pemain tinggi seperti Joe yang bisa melakukan berbagai hal. Dan hal ini merupakan hal yang lumrah di era sekarang.
Tapi di era 70-an, itu adalah hal yang sangat-sangat aneh. Baiklah, itulah tadi ayah dari Kobe Bryant, Joe Jelly Bean Bryant. Bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Apa ada ayah pemain NBA lain yang perlu dibahas di video ini? Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.